Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang project based learning dari Cafe Serasa, di mana saya adalah dari tim 4 atau kelompok 4. Di sini penelitian yang kami gunakan menggunakan metode kualitatif, di mana yang kami teliti itu dalam Cafe Serasa adalah penelitian mengenai etnografi. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu etnografi. Nah, etnografi itu adalah salah satu metode yang paling umum digunakan dalam ilmu sosial, terutama dalam antropologi dan beberapa cabang sosiologi. Etnografi adalah suatu tulisan yang menggambarkan suatu masyarakat, kelompok, atau kehidupan manusia. Apa saja sih klasifikasi etnografi? Nah, jenis-jenis etnografi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada realis, dan yang kedua itu ada kritis. Yang realis ini adalah etnografi tradisional, di mana peneliti mencoba mendapatkan data atau situasi dari sudut pandang orang ketiga. Nah, yang etnografi kritis ini adalah pendekatan antara etnografi dan teori kritis, dan dimulai dengan kesadaran moral untuk melibatkan proses ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan tertentu. Nah, selanjutnya kita masuk pada perkenalan mitra. Nah, di mana nama mitra kita ini adalah Cafe Serasa, alamat di Jalan Perhubungan Lintang, tanggal berdiri pada tanggal 2 Februari 2020. Nama owner Cafe Serasa ini adalah Ibu Kue. Total karyawan di Cafe Serasa adalah 10 karyawan, 2 satpam, penjaga, dan menu-menu yang dijual adalah menu makanan berat, minuman, dan cemilan. Target kami melakukan penelitian ini ada 3. Yang pertama itu wawancara konsumen, di mana kami mewawancarai konsumen untuk mengetahui informasi tentang nama konsumen, jumlah pengunjungan, menu yang sering dipesan, dan alasan mereka berkunjung di Cafe Serasa. Terus yang kedua, menanyakan menu bestseller dan price dari Cafe Serasa. Di sini kami untuk mengetahui apa saja menu yang paling sering dipesan oleh konsumen dari segi harga, makanan, serta minuman. Terus yang ketiga ada jumlah penjualan. Di sini kami menanyakan kepada mitra untuk mendapatkan informasi terkait jumlah penjualan di Cafe Serasa dalam 1 minggu. Dari kunjungan kedua PBL yang sudah kami lakukan, kami mendapatkan menu penjualan terbaik atau menu yang paling bestseller. Nah, dari penjualan minuman ini kami mendapatkan datanya, yaitu Serasa Es Buah adalah menu yang paling bestseller, yang dimana Serasa Es Buah ini mencapai 120 gelas yang terjual dalam 1 minggu, dan disusul oleh jus alpukat yang sebanyak 100 jumlah terjual, lalu jus jeruk di mana 90 jumlah gelas yang terjual, dan yang terakhir adalah Serasa Japati. Lanjut ke penjualan makanannya, itu yang paling banyak diminati adalah ayam geprek, di mana dalam 1 minggu itu bisa mencapai 70 jumlah yang terjual atau porsi yang terjual. Lanjut dengan nasi goreng, di mana ini sekitar 65 yang terjual, dan lalu disusul oleh sate ayam Serasa, ini adalah 60 yang terjual. Pada kunjungan PBL selanjutnya kami melakukan penelitian atau memberikan kuesioner kepada konsumen. Nah, sebelum kami memberikan kuesioner kepada konsumen, kami menyiapkan terlebih dahulu kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan apa yang akan kami sebarkan kepada konsumen. Dan kami juga membuat barcode supaya konsumen ini nantinya bisa men-scan atau mengisi kuesioner tersebut tanpa harus menyebarkan link. Jadi konsumen ini cuma cukup untuk men-scan barcode tersebut, lalu akan muncul nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan kami berikan kepada konsumen yang ada di Cafe Serasa. Nah, pada kunjungan ketiga ini kami mendapatkan 37 responden, tetapi setelah kami melakukan presentasi, kami ternyata mengalami kesalahan, di mana kesalahan kami ini pada pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner. Jadi kami memutuskan untuk mengulang kembali menyebarkan kuesioner pada pertemuan yang keempat, di mana kami harus mengulang kembali isian isi kuesionernya, lalu kami membuat barcode-nya kembali, kami menyebarkannya kembali kepada konsumen yang ada di Cafe Serasa. Nah, setelah kami mengulang kembali isi dari kuesioner kami membuat kuesioner yang baru dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami benarkan, dan kami menyebarkannya kembali kepada konsumen, dan hasilnya itu kami mendapatkan 44 responden. Hasil kuesionernya itu di mana usia dari 44 responden ini ada yang paling tertinggi yaitu usia 36 sampai 45 tahun, di mana usianya ini mencapai 30,2%, dan disusul oleh 18 sampai 25 tahun ini sebanyak 30,2%. Lanjut dengan 46 sampai 55 tahun ini sebanyak 20,9%, dan 26 sampai 25 tahun ini sebanyak 9,3%, dan yang paling terakhir yaitu lebih dari 55 tahun itu sebanyak 7%. Lanjut dengan hasil kuesionernya dari jenis kelamin. Yang paling banyak itu adalah perempuan sebanyak 65,1% dan laki-laki 34,9%. Dari segi pekerjaan,
Di sini yang paling banyak adalah karyawan swasta sebanyak 37,2% dan disusul oleh ibu rumah tangga 23,3% dan disusul lagi dengan wira swasta sebanyak 19,3%, lanjut dengan mahasiswa 11,6% dan yang terakhir yaitu pegawai negeri 7%. Selanjutnya ada perkiraan penghasilan per bulan. Ini yang paling banyak adalah sekitaran 3-5 juta, di mana 27,9% dan disusul oleh 5-7 juta sebanyak 25,6%. Lanjut disusul oleh 1-3 juta itu sebanyak 18,6%. Selanjutnya ada lebih dari 10 juta 14% dan kurang dari 1 juta ada 14%. Next, seberapa sering Anda mengunjungi Cafe Serasa? Nah, di dalam Cafe Serasa ini konsumen mengatakan bahwa paling banyak diminati yaitu kurang dari sebulan sekali, atau konsumen ini datang hanya sekali dalam 1 bulan. Itu sebanyak 39,5% dan disusul oleh beberapa kali dalam 1 minggu itu sebanyak 23,3%, lanjut disusul oleh sekali sebulan sebanyak 18,6% dan sekali seminggu sebanyak 18,6%. Selanjutnya, pada saat kapan biasanya Anda mengunjungi Cafe Serasa? Yaitu konsumen mengatakan paling banyak yang datang di Cafe Serasa itu pada malam hari, di mana sebesar 48,8%, lanjut dengan di sore hari sebanyak 27,9%, dan disusul lagi dengan akhir pekan itu 11,6% dan di siang hari sebanyak 9,3%. Selanjutnya, bagaimana Anda menilai suasana di Cafe Serasa? Itu konsumen mengatakan sebanyak 76,7% itu mengatakan nyaman, dan nyaman sekali itu sebesar 16,3% dan biasa aja itu sebanyak 7%. Selanjutnya, seberapa puas Anda dengan pelayanan yang diberikan pada Cafe Serasa? Konsumen mengatakan puas sebanyak 67,4% dan disusul dengan sangat puas sebanyak 14% dan cukup puas sebanyak 16,3%. Selanjutnya, dengan siapakah yang datang ke Cafe Serasa? Itu konsumen paling banyak mengatakan bersama keluarga sebanyak 37,2%, bersama teman sebanyak 37,2%, dan disusul lagi dengan bersama pasangan sebanyak 14%, dan disusul dengan sendirian sebanyak 11,6%. Selanjutnya, platform media sosial apa yang Anda gunakan untuk membagikan pengalaman di Cafe Serasa? Konsumen mengatakan sebanyak 76,7% itu Instagram, dan disusul dengan Facebook tuh sebanyak 18,6%. Selanjutnya, kami menanyakan pertanyaan terbuka di mana konsumen ini bebas berpendapat dalam kuesioner tersebut. Pertanyaan yang pertama yaitu, ceritakan pengalaman Anda saat mengunjungi Cafe Serasa dari awal Anda masuk hingga Anda meninggalkan kafe tersebut. Nah, konsumen mengatakan sebanyak 15 konsumen ini senang, dan disusul lagi dengan merasa nyaman sebanyak 10 konsumen, dan dilanjut dengan menikmati sebanyak 9 konsumen, dan luas sebanyak 5 konsumen, dan bersih sebanyak 4 konsumen. Selanjutnya, apa saja aktivitas yang Anda lakukan saat berada di Cafe Serasa? Konsumen sebanyak 25 ini mengatakan makanannya yang paling mereka lakukan, dan disusul lagi dengan berbincang-bincang sebanyak 6 konsumen, nongkrong 6 konsumen, merayakan ulang tahun 4 konsumen, dan karaokean 3 konsumen. Selanjutnya, menu apa yang paling sering Anda pesan di Cafe Serasa ini? Sebanyak 15 konsumen mengatakan bahwa nasi goreng yang paling sering mereka pesan, dan dilanjut dengan sate ayam sebanyak 10 konsumen, dilanjut dengan seafood sebanyak 9 konsumen, dan dilanjut lagi dengan ayam geprek 5 konsumen, dan ayam goreng 4 konsumen. Selanjutnya, berikan alasan Anda memilih menu tersebut. Jadi konsumen ini memberikan alasan dari menu-menu yang sudah mereka pilihkan sebelumnya. Nah, sebanyak 20 konsumen mengatakan enak, dan 11 konsumen mengatakan seafoodnya segar, 8 konsumen mengatakan ayamnya lembut, dan ada 5 konsumen mengatakan itu adalah makanan favoritnya. Jelaskan pendapat Anda terhadap harga yang ditawarkan pada Cafe Serasa. Sebanyak 15 konsumen ini mengatakan terjangkau, dan 15 konsumen lagi mengatakan sesuai dengan rasanya, dan 13 konsumen mengatakan murah. Apa alasan Anda memilih Cafe Serasa daripada kafe lainnya? Nah, sebanyak 17 konsumen mengatakan ini dekat dari rumah, dan 11 konsumen mengatakan nyaman, sedangkan dekorasinya bagus ini sebanyak 8 konsumen, dan disusul lagi dengan rekomendasi teman itu sebanyak 7 konsumen. Selanjutnya, bandingkan pengalaman Anda di Cafe Serasa dengan kafe-kafe sejenis lainnya. Hal apa yang membedakan atau yang menjadi keunikan? Nah, di sini 18 konsumen mengatakan bahwa Cafe Serasa itu luas, dan 10 konsumen mengatakan ada fasilitas karaoke-nya, dan 8 konsumen mengatakan Cafe Serasa itu bersih, dan 7 konsumen mengatakan bahwasanya di Cafe Serasa ini ada outdoor dan indoor.
Selanjutnya, jelaskan perasaan Anda saat berada di Cafe Serasa. Sebanyak 28 konsumen mengatakan senang, 10 konsumen mengatakan nyaman, dan 5 konsumen mengatakan damai. Nah, hasil dari kuesioner yang sudah kami berikan itu, kami menanyakan bahwa apa saran dan masukan yang dapat Anda berikan untuk meningkatkan pengalaman. Nah, kami merangkum dari hasil kuesionernya itu mengatakan bahwa lebih menjaga kebersihan, membuka cabang, memperbanyak fasilitas spot foto, lebih sering melakukan promo menarik, dan membuat fasilitas untuk tempat bermain anak. Selanjutnya, kami menyimpulkan bahwa penelitian etnografi di Cafe Serasa ini menunjukkan bahwa kafe ini berfungsi sebagai tempat untuk berinteraksi sosial dan budaya. Pelanggan dari berbagai latar belakang menggunakan kafe ini sebagai ruang belajar, merayakan momen, dan bersosialisasi. Dekorasi dan menu bervariasi mencerminkan identitas lokal yang menciptakan suasana yang menarik, staf yang ramah, dan pelayanan yang baik juga meningkatkan kepuasan pelanggan. Namun, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan seperti kebersihan, promo, dan fasilitas yang pendukung. Sekian dari penjelasan saya mengenai Project Based Learning dari penelitian pemasaran mengenai etnografi. Saya mengucapkan terima kasih.